Initiating System 1. System 1 loaded. Yup, welcome to Cerdik. Mungkin Skui people di rumah pun atau dimanapun itu lagi nonton ini, ada yang indigonya karena keturunan. Dan jika salah satu indigo keturunan yang baru kebuka ketika udah dewasa, dan mungkin ini salah satu apa namanya, sarananya Dika menyampaikan kepada kalian, dan mungkin ini juga sarananya Allah agar bisa menyampaikan kepada kalian. Kemarin kan aku udah bahas kalau boneka itu bisa menjadi teman curhat, ya enggak, di speak up. Tetapi di satu sisi boneka bisa juga sebagai sarana menyakiti seseorang. Apalagi kita di Pulau Jawa ataupun di Indonesia. Aku tidak mau memungkiri lah ya, bahwa banyak teman-teman ataupun di sekitaran kita yang memiliki speciality alias indigoitas tinggi. Nah, ketika seseorang sudah ibaratnya sampai level menengah, dia bisa menggunakan kekuatannya melalui media. Medianya biasanya ya bantal, bisa yang penting bisa buat sok kayak gini, atau boneka, atau apapun itu. Ada dua caranya biasanya. Yang Dika tahu loh ya. Kalau mungkin kalian juga tahu, oh Mas Dika, bukan hanya itu aja tapi bisa ini, silakan komen di bawah ya. Di luar panas banget cuy. Gila. Ini lagi ada apa sih? Siangnya panas banget. Malamnya hujannya deras. So kita balik ke topik lagi. Ada dua macamnya nih. Biasanya memakai sarananya boneka biasa. Boneka. Lebih enaknya itu boneka. Ada yang pakai sesajen. Sesajen itu yang teman-teman indigo menyuruh teman-temannya, menyuruh khodamnya agar melakukan sesuatu hal. Itu yang tidak baik, itu yang salah ya. Walaupun semuanya ini menurutku salah. Oke, yang aku floorkan, aku sharekan kepada kalian ini biar kalian terbuka juga. Jadi boneka itu bisa sebagai positifnya teman curhat. Boneka itu positifnya bisa untuk penyaluran energi negatif. Nah, yang tadi energi. Ketika kita misalkan lagi sebel sama orang, lagi gak suka banget sama seseorang, jangan ditiru, beneran tidak boleh. Aduh, mudah-mudahan aku tidak memberikan contoh kepada kalian. Gue takut nih, jujur gue takut. Kenapa? Karena di akhir nanti, hayo kamu bikin konten ini nih, banyak yang niru ini. Wah, mati gue, dosa gue banyak. Di sini nih maksudku agar teman-teman pikirannya terbuka dan tidak melakukan ini. Jadi biasanya kita menyelipkan foto seseorang, foto apapun itu, luapkan emosi kita, masukin sini ke bonekanya,
Terus lah udahlah, mau apa lah, mau ini. Pelampiasan, pelampiasan, pelampiasan bisa secara energi, bisa secara emosional. Kalau dia semisalkan tidak terbuka apa namanya, batinnya, itu hanya dia melakukan pelampiasan secara emosional. Cuma yang paling gawat di sini, kalau semisalkan dia terbuka batinnya dan dia tidak tahu kalau dia itu terbuka batinnya. Ketika dia melakukan pelampiasan seperti tadi, orang itu bakalan lebih sakit. Jadi emosinya dia itu tersalurkan kepada seseorang yang melalui boneka itu. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Aduh. Kalau punya masalah, lebih baik diomongkan, diflorkan, omong baik-baik, bikin suasana. Yang pertama bikin suasana dulu yang enak, atur jadwal yang enak, mood yang enak, satu sama lain sudah benar-benar pikirannya jernih. Ketika kita sudah pikiran jernih itu, ketika apa ya, udah pikiran jernih, ngobrol, jadinya lebih masuk, bukan lagi hawa nafsu. Kenapa? Karena kadang hawa nafsu ditumpangi oleh setan dalam diri. Itu yang bikin seseorang berpecah belah. No, tidak boleh seperti itu. Oke. Hei ya. Boneka. Jangan lupa bantu scan QR-nya dan aku di sini atau follow ya. Sebelum aku melanjutkan lagi nih. Hai ya. Dan juga gini, yang aku takutkan satu lagi nih. Ketika seseorang sakit hati, benar-benar sakit hati, yang mengaminkan itu dua. Malaikat yang langsung nanti akan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, atau setan dalam diri. Ini balik ke personality dia. Kenapa? Karena beliau Allah Subhanahu wa taala itu sendiri melihat sebiji zarah pun di dalam hati kita. Jadi kalau di dalam hatimu biji zarahnya banyak yang negatif, wah, berabe. Atau malah dalam dirimu banyak biji zahra yang positif, itu yang mantap. Kalau menurut Dika, kalau ada permasalahan, doakan. Benar-benar doakan, mulai mencoba untuk berkata baik. Walaupun seemosi-emosinya kita berkata baik. Karena apa? Ketika kita melakukan kebaikan, emang ini benar ya, ini benar. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan balik ke kita. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, keburukan itu balik juga ke kita. So, diri inilah yang mengontrol. Oke? Dan jangan menjadikan ini wadah yang buruk. Kalau menurutku, jadikan ini wadah yang baik. Wadah yang baik apa? Sarana untuk mengeluarkan unek-uneknya kalian, agar plong, agar tentrem kembali, agar nyaman kembali. Bukan malah ketika lagi emosi, no, big no. Oke? Alhamdulillah. Semoga kalian bisa melihat dua sisi ya. Sisi yang positif di speak up, bisa sebagai menjadi sarana untuk mencurahkan pikiran, jiwa, hati. Sisi yang negatifnya itu sama-sama mencurahkan, tetapi mencurahkan energinya energi yang negatif. Tidak boleh.
Dan sarana untuk voodoo tidak boleh. Di Cerdik, cerita anak indigo. Kalau menurut kalian konten ini bagus, tolong di-share. Kalau menurut kalian konten ini kurangnya apa, bagaimana, silahkan komen di bawah. Jangan lupa bantu kami dengan scan QR dananya kami. Karena Dika nggak bekerja sendiri. Oke, Dika bekerja dengan tim nih, biar timnya Dika juga makan gitu. Atau nanti kalau semisalkan subscribernya banyak, nanti Dika akan melakukan giveaway. Beneran giveaway. Follow nih TikTok, Instagram Nimonya Dika, sehingga kita bisa keep in touch. Aku sih maunya sama-sama lah, sama-sama mengisi, sama-sama membangun, itu lebih enak. Tidak egois. I hate egoic people. Oke, cukup sekian dari Dika. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman. Dika pamit ya. Assalamualaikum. Bye. And bungkus.